Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat Ya, siang. Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ananda Rizky. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ada Ananda Rizky. Sekarang Ibu mau cek kehadiran Ananda semua. Yang Ibu panggil silakan bersuara ya. Baik, Bu. Julinda, Hadir, Bu. Afni Mujiarti, nggak ada Afni. Edwan Vanessa, Saya, Bu. Edwin Anggara, Nahla Isnaini, ada Nahla? Oke, itu ada Nahla udah bergabung mungkin. Safira Sabirin, Hadir, Bu. Yesi Pracisca, Yuni Maharani, Hadir, Bu. ada semua ya. Jadi tinggal Nahla itu yang belum. Bu, saya belum dipanggil, Bu. Oh iya, Ananda Rizky. Hadir, Maaf, Bu. Bu ya, terlewat ini absennya. Ya, ada Rizky Afriansa ya, ketua kelas ya Bu, lupa. Maafkanlah ya Ananda. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari algoritma dan pemrograman. Nah, hari ini kita membahas materi selanjutnya yaitu perangkat keras. Siapa yang tahu contoh perangkat keras pada komputer? Bisa sebutkan? Ada yang mau? Saya, Ibu. Ya, Ananda Yesi? Monitor, Bu. Monitor, Bu. Oh iya, benar. Ada lagi yang lain? Apa Ananda Edwin? Edwan, Bu. Oh, Edwan. Oh iya, ini kembar ya. Apa Ananda Edwan? CPU, Bu. Oh iya. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Ya, Ananda Edwin, silakan apa, Nak? Oh, printer. Iya. Yang Ananda semua sebutkan tadi itu semuanya termasuk perangkat keras ya. Nah, Ibu mau nunjukin video, salah satu video yang udah Ibu ini. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Sudah Hari tampil ini videonya? kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya.
Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU, adalah bagian yang paling penting yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar. Sementara speaker ada beberapa Mereka bekerja sama menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Cilik untuk memahami lebih banyak tentang perangkat keras. Setelah Ananda semua menonton video tadi, apakah Ananda semuanya sudah memahami materi kita hari ini? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang Ibu mau melanjutkan materi kita. Ibu akan men-share PowerPoint. Silakan Ananda perhatikan. Kelihatan ininya? PowerPoint-nya? Jelas, Bu. Kelihatan. Kelihatan. Di dalam PowerPoint ini sudah Ibu masukkan materi kita, yaitu pengenalan perangkat keras komputer ya. Nah, perangkat keras komputer ini merupakan semua komponen fisik yang bentuk sebuah komputer. Jadi, semua benda yang ada di komputer itu yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan, itu semuanya termasuk perangkat keras ya, Ananda. Ini termasuk bagian seperti layar, keyboard, mouse, prosesor, memori, dan penyimpanan. Nah, itu semuanya termasuk perangkat keras. Nah, ada 3 komponen utama perangkat keras. Yang pertama itu ada prosesor, yang kedua memori, yang ketiga penyimpanan. Fungsi dari masing-masing komponen tersebut yaitu yang pertama itu prosesor ini untuk mengeksekusi instruksi program dan mengontrol aliran data di komputer. Nah, untuk memori ini fungsinya menyediakan ruang penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Nah, untuk penyimpanannya itu biasanya menyimpan program sistem operasi dan file secara permanen. Ada 4 jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama itu ada input. Nah, input ini digunakan untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, dan kamera. Nah, yang kedua itu ada output, perangkat untuk mengeluarkan hasil pemrosesan seperti monitor, printer, dan speaker. Nah, yang ketiga ini ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen seperti USB, hard disk, SSD. Nah, itu juga termasuk dalam penyimpanan ya. Yang terakhir itu ada prosesor. Ini merupakan jantung komputer yang mengeksekusi instruksi dan mengelola data. Jadi kalau komputer itu tanpa CPU itu tidak bisa berjalan ya Anda semua. Nah, untuk contoh perangkat keras itu ada monitor. Nah, monitor itu seperti yang digunakan Ananda Edwin, Ananda Asok itu menggunakan laptop. Nah, yang di hadapan kalian, di depan kalian itu termasuk monitor itu. Terus ada keyboard. Nah, keyboard ini untuk memasukkan data dan perintah. Jadi kita mau ngetik tulisan, mengetikkan angka-angka itu bisa menggunakan keyboard.
Nah, yang ketiga itu ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk mengontrol kursor. Kalau di laptop itu ada, mouse-nya bisa langsung tergabung ke dalam laptop. Kalau di komputer itu biasanya terpisah ya. Nah, yang keempat itu ada hard disk. Itu gunanya menyimpan data dan program secara permanen. Nah, Ananda, perangkat keras ini sebenarnya tuh mudah untuk rusak ya. Jadi kita memerlukan perawatan dalam perangkat keras kita. Yaitu dengan cara-cara ini bisa kalian perhatikan. Yang pertama itu kita harus biasakan bersihkan secara rutin perangkat keras kita. Sehingga tidak ada debu dan kotoran yang menempel. Nah, yang ketiga itu ada update perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak sistem dan driver selalu diperbarui untuk kinerja yang optimal. Nah, yang ketiga itu lindungi dari kerusakan. Jagalah perangkat keras kita dari guncangan, tumpahan air, dan panas yang berlebih. Jadi kalau kita menggunakan komputer itu sebaiknya kita gunakan itu secukupnya. Kalau tidak digunakan, tidak ada hal kepentingan itu jangan terlalu sering kita gunakan. Karena itu akan membuat komputer kita menjadi panas ya, Ananda semua. Nah, Ibu, sebelum kita akan mengerjakan tugas, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Nah, apakah kalian memiliki perangkat keras yang ada di rumah kalian? Bagaimana cara menggunakannya? Ada yang mau menjelaskan? Ada, Bu. Ya, Ananda Rizky, apa nak? Bentar, Bu. Di rumah ada komputer, Bu. Saya menggunakan komputer untuk belajar dan mencari informasi, Bu. Biasanya saya menyalakan komputer, lalu membuka aplikasi seperti browser untuk belajar, Bu. Oke, terima kasih pada Ananda Rizky. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Asok. Saya tidak mempunyai komputer, Bu. Tapi kadang saya memakai komputer di warnet untuk mencari informasi atau mencetak tugas. Oke, terima kasih ya pada Ananda Rizky dan Ananda Asok. Sama-sama, Oke, Bu. Baik, Bu. yang lain mengerti juga ya apa yang Ibu sampaikan tadi? Siap, mengerti, Bu. Di sini ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Silakan Ananda catat dulu lembar kerja yang Ibu tampilkan di screen sharing Ibu. Kelihatan baik, semua Ibu. kan? Kelihatan, Ibu. Oke. Itu tugasnya kalian ambil foto setiap perangkat dan beri penjelasan itu yang ada di rumah kalian ya. Jadi akan kita bahas itu untuk pertemuan selanjutnya. Tapi kalian bisa kumpulkan dulu tugasnya itu di classroom kita ya. Baik, Baik, Ibu. Bu. Oke. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, dan kalian juga sudah menonton video. Nah, Ibu ingin mengajukan pertanyaan pada Ananda semua. Apakah Ananda semua sudah memahami atau belum ya? Tadi kan ada kan yang Ibu jelaskan mengenai fungsi RAM kan? Nah, ada yang tahu fungsi RAM tadi apa? Ada yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Oke. Ananda Edwan, silakan Ananda. Ya, Bu. Fungsi RAM itu untuk menyimpan data sementara supaya komputer bisa bekerja lebih cepat, Bu.
Oh iya, good job Ananda Edwan. Insyaallah. Oke, terus Ibu mau nanyain lagi nih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih perangkat input dan perangkat output. Nah, itu ada yang mau menyebutkan contohnya apa? Saya Ibu. Oke, Ananda Yesti. Silakan Ananda. Baik Ibu, perangkat inputnya itu ada keyboard, kemudian ada mouse. Terus perangkat outputnya itu ada monitor, kemudian printer. Oh iya, good job. Terima kasih ya pada Ananda, Edwan, dan Yesi. Nah, dan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk Ananda yang lain, apakah semuanya mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Mengenai tugas tadi, jangan lupa untuk dikerjakan ya Ananda semua. Insyaallah, Bu. Iya. Terus, sekarang mungkin kita cukupkan aja ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti silakan dilanjut untuk mengerjakan tugas. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Tidak ada. Bu, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima Ya, kasih, Dek. Bu. Terima kasih banyak ya, Dek. Mbak, Sama-sama. sama-sama.